Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Mari kita mulai. Sebelum kita belajar mengenai pengertian vektor, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai sistem koordinat. Ada dua sistem koordinat yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, sistem koordinat pada bidang dimensi 2 dilambangkan dengan R2. Dan yang kedua, sistem koordinat pada ruang dimensi 3 yang dilambangkan dengan R3. Kita mulai dengan sistem koordinat pada bidang dimensi 2 atau R2. Pada sistem koordinat dimensi 2, sebuah bidang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang membagi adalah sumbu-sumbu koordinat. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Tiap bagian tersebut dinamakan dengan kuadran. Ya, ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat. Kuadran yang pertama itu untuk nilai X positif dan Y positif. Kuadran kedua untuk nilai X negatif dan Y positif. Kuadran yang ketiga untuk nilai X negatif dan Y negatif. Dan kuadran yang keempat untuk nilai X positif dan Y negatif. Setiap titik pada bidang letaknya dinyatakan dengan pasangan bilangan X1, Y1 atau dinyatakan dengan koordinat X1, Y1. Contohnya titik P di sini, koordinatnya adalah X1, Y1. Nilai X1 disebut dengan absis, nilai Y1 disebut dengan ordinat. Contohnya, titik P, koordinatnya adalah 6,7 di kuadran pertama. Kemudian, titik T, koordinatnya min 8,4 di kuadran yang kedua. Titik Q, koordinatnya min 3,8 di kuadran yang ketiga. Dan titik R, koordinatnya 4,5 di kuadran yang keempat. Kita teruskan dengan sistem koordinat ruang dimensi 3 atau R3. Pada sistem koordinat ruang dimensi 3, ada 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut membagi ruang menjadi 8 bagian, yang tiap bagian disebut dengan oktan. Oktan yang pertama itu untuk nilai X positif, Y positif, dan Z positif. Oktan yang kedua untuk nilai X negatif, Y positif, dan Z positif. Oktan yang ketiga untuk nilai X negatif, Y negatif, dan Z positif. Oktan yang keempat untuk nilai X positif, Y negatif, dan Z positif. Oktan yang kelima untuk nilai X positif, Y positif, dan Z negatif. Oktan yang keenam untuk nilai X negatif, Y positif, dan Z negatif. Oktan yang ketujuh untuk nilai X negatif, Y negatif, dan Z negatif. Dan oktan yang ke-8 untuk nilai X positif, Y negatif, dan Z negatif. Setiap titik pada ruang letaknya dinyatakan dengan triple bilangan X1, Y1, Z1 atau koordinat X1, Y1, Z1. X1 disebut dengan absis,
Y1 disebut dengan ordinat, dan Z1 disebut dengan aplikat. Sebagai contoh, di sebelah kanan ini ada titik A, koordinatnya 3,2,4 di oktan pertama. Yang ini. Kemudian ada titik B, koordinatnya min 2,4,3 di oktan yang kedua. Dan titik C, koordinatnya min 1,-3,-2 di oktan yang ketujuh. Baik, sesudah kita mempelajari pengertian dari sistem koordinat, sekarang kita akan mulai mempelajari pengertian dari vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau mempunyai besar dan arah. Jadi ada nilai dan arahnya. Sedangkan besaran yang hanya mempunyai nilai atau mempunyai besar saja namanya adalah skalar. Sebagai contoh, untuk besaran vektor, contoh yang pertama adalah kecepatan. Sebuah benda yang bergerak, dia mempunyai kecepatan, itu merupakan besaran vektor. Contoh yang lain adalah percepatan gravitasi, tekanan, medan magnet, induksi listrik, dan gaya. Sedangkan contoh dari besaran skalar adalah yang pertama jarak. Jarak antara dua tempat itu merupakan besaran skalar. Suhu, massa, dan volume. Secara geometris, sebuah vektor dinyatakan atau digambarkan dengan ruas garis berarah. Sebagai contoh, vektor AB dituliskan seperti ini, digambarkan seperti ini. Titik A disebut dengan titik pangkal atau titik asal, dan titik B disebut dengan titik ujung. Kita lanjutkan dengan beberapa vektor khusus. Vektor khusus yang pertama namanya adalah vektor 0, yaitu vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu, dan biasa digambarkan sebagai sebuah titik. Vektor khusus yang kedua namanya adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Jenisnya, vektor basis yang pertama namanya adalah vektor I. Dituliskan seperti ini, adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. Yang kedua, namanya adalah vektor J. Dituliskan seperti ini, adalah vektor basis yang arahnya searah dengan sumbu Y. Dan vektor K, dituliskan seperti ini, adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Z. Vektor khusus yang ketiga namanya adalah vektor posisi suatu titik. Yang disebut dengan vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya atau titik asalnya adalah titik asal koordinat atau titik O, sedangkan titik ujungnya ada di suatu titik tertentu. Gambarannya seperti ini. Ini adalah vektor posisi dari titik A, yang ini di dimensi 2, yang ini di dimensi 3.
vektor posisi dari titik A dituliskan dengan OA seperti ini, atau menggunakan huruf A kecil seperti ini. Baik, sekarang kita akan mencari hubungan dari sembarang vektor AB dengan vektor-vektor posisinya. Perhatikan, ada vektor AB yang digambarkan seperti ini. Ini adalah vektor posisi dari titik A atau OA atau A kecil. Sedangkan yang ini adalah vektor posisi dari titik B atau OB atau B kecil. Kita bisa membuat penjumlahan vektor OA yang ini ditambah vektor AB, hasilnya adalah vektor OB. Ini. Di vektor OA ini ditambah vektor AB, hasilnya adalah vektor OB. Vektor OA kita ganti dengan vektor A kecil seperti ini, karena ini merupakan vektor posisi dari titik A. Demikian juga vektor OB kita ganti dengan B kecil. Maka kita peroleh vektor AB nilainya sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Jadi vektor A ini dipindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif A. Ini berlaku untuk sembarang vektor AB. Jadi kesimpulannya, untuk setiap vektor AB berlaku, vektor AB tersebut dapat dinyatakan sebagai vektor B kecil dikurangi vektor A kecil, atau vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Demikian pembahasan mengenai pengertian vektor. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai menyatakan vektor secara aljabar.